Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas materi tentang talfik. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari Bunga Anggraini, Nur Fadilah Hayati, dan Cynthia Fadilah. Adapun pokok pembahasan kami yang pertama tentang definisi talfik, yang kedua ruang lingkup talfik, yang ketiga hukum talfik, yang keempat syarat talfik, dan yang kelima contoh masalah talfik. Materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh teman saya Cynthia Fadilah. Kepada Cynthia Fadilah saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu definisi talpik. Talpik yaitu mendatangkan suatu cara atau dalam ibadah atau dalam muamalah yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mujtahid. Maksudnya, bertalpik kepada mazhab serta mengambil atau menggabungkan dua pendapat atau lebih dalam satu masalah yang memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang sehingga memunculkan suatu perkara gabungan atau rakitan yang tidak pernah dinyatakan oleh seorang pun dari para imam mujtahid, tidak oleh imam yang dulu dia ikuti mazhabnya maupun imam barunya. Justru masing-masing imam tersebut menetapkan batilnya penggabungan dalam ibadah tersebut. Definisi talpik menurut para ulama mutakhirin. 1. Menurut Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dalam kitab ini mengartikan talpik dengan mengambil amalan yang benar dari pendapat dua mazhab yang berbeda secara bersamaan sekaligus. Dan ini dihukumi sebagai amalan batil keduanya. Dalam satu kasus hukum yang menurut mazhab pertama dan kedua sama-sama memandang batal atau tidak sah. Yang kedua, menurut Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Menurut kitab ini, makna talpik dengan melakukan suatu amalan yang tidak dikatakan mujtahid dan beramal dengan mengambil dua pendapat mazhab atau lebih pada satu amalan atau qadiyah yang memiliki rukun-rukun dan bagian-bagiannya sehingga sampai pada suatu hakikat amalan yang tidak dikenal oleh siapapun dari para imam mazhab. Tidak boleh imam yang dulu dia ikuti mazhabnya maupun imam barunya yang dia telah berpindah padanya. Yang ketiga, menurut Muhammad Said Albani. Muhammad Said Albani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan talfik adalah mendatangkan suatu metode atau cara beribadah atau bermuamalah yang tidak pernah dikatakan oleh para mujtahid manapun. Ini bagian dari talfik meskipun tidak secara penuh kita sebut sebagai talfik. Karena bisa jadi dia mencari keringanan hukum atau fatwa di antara sekian banyak pendapat dari berbagai mazhab, lantaran itulah yang ia anggap kesimpulan hukumnya. Jadi, dapat kita simpulkan, bahwa talbik itu mengamalkan sesuatu dengan menggabungkan dua pendapat mazhab atau lebih dalam suatu amalan yang memiliki rukun-rukun atau cabang yang lain, sehingga darinya terkesan lahirlah amalan baru yang tidak dikatakan oleh mujtahid siapapun atau diakui oleh imam mazhab manapun. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup. Adapun masalah usuliyah atau pokok-pokok dasar agama yang sifatnya i'tikadi atau keyakinan seperti masalah iman atau akidah itu bukanlah ruang lingkup talfik. Dikarenakan para jumhur ulama telah mengatakan bertaklid saja dalam masalah tidak dibenarkan apalagi bertalfik. Serta tidak diperbolehkan bertalfik lagi ketika hasilnya akan menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas keharamannya dengan adanya nas qot'i, seperti haramnya zina, mencuri, dan minuman keras. Hal-hal yang menjadi batasan talpik yaitu yang pertama, bukan masalah qot'i. Apa yang ditalpik itu adalah suatu masalah-masalah yang bersifat istadhiyah dalam urusan masalah fikih. Suatu masalah yang dimungkinkan para ulama memang berbeda-beda dalam hal ijtihad mereka karena tidak ada dalil atau nas yang qat'i secara dilalah. Yang kedua, bukan pindah mazhab. Talpik itu mencampur aduk, menggabungkan beberapa pendapat fikih dari beberapa mazhab. Maka, seorang yang pindah mazhab atau berganti mazhab, baik untuk sementara atau untuk seterusnya, tidak dikatakan melakukan talfik. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menciptakan mazhab baru setelah sebelumnya beliau telah menciptakan mazhab yang lama, maka bila ada seorang pemeluk mazhab Asy-Syafi'iyah berpindah ke mazhab Asy-Syafi'iyah yang baru, dia tidak dikatakan melakukan talfik. Karena dia tidak mencampur mazhab lama dengan mazhab baru untuk digabungkan menjadi satu. Dan yang ketiga, dalam satu masalah talpik itu berarti mencampur dari dua sumber atau lebih, namun pencampuran itu dilakukan di dalam satu masalah ibadah atau muamalah. Syafi'iyah tapi puasanya menurut mazhab Al-Malikiyah tidak dikatakan mencampur mazhab, sebab pencampuran itu terjadi pada dua masalah yang berbeda dan berpisah serta tidak saling berpengaruh.
Talfik hanya terjadi manakala pencampuran itu dilakukan di dalam suatu masalah yang sama, atau dua masalah tetap saling terkait. Adapun materi yang ketiga yaitu tentang hukum talfik. Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hukum boleh tidaknya talfik ini. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan kebolehan atau pelarangan untuk melakukan talfik. Pendapat pertama, melarang atau mengharamkan talfik secara mutlak dan tanpa syarat. Pendapat kedua, memperbolehkan talfik secara mutlak. Pendapat ketiga, talfik ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Maksudnya, mereka melarang talfik bila dilakukan dengan kriteria tertentu, tetapi memperbolehkan talfik bila memenuhi syarat tertentu. Adapun materi yang keempat yaitu tentang syarat talfik. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Dan yang kedua, dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilainya kuat dan rajin. Baiklah, saya akan membacakan contoh dari talfik. Untuk lebih menjelaskan apa yang dimaksud dengan talfik antara mazhab sebagaimana ruang lingkup dan batasan yang telah disebutkan di atas. Di sini penulis akan memberikan beberapa contoh yang lebih implementatif dari keseharian kita dalam beribadah atau bermuamalah. Yang pertama itu wudu. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, asalkan bagian kepala atau beberapa helai rambut telah basah, maka hal itu sudah dianggap sah dalam mengusap kepala sebagai hukum wudu. Sedangkan di dalam mazhab Al-Hanabiyah yang disebut mengusap kepala itu haruslah seluruh kepala. Sementara di dalam mazhab Al-Syafi'iyah, seorang laki-laki yang menyentuh kulit perempuan Hanabiyah atau bukan mahram tanpa alas atau pelapis dianggap telah batal wudunya. Sedangkan mazhab Al-Hanabilah tidak demikian karena batalnya wudu hanya bila terjadi persentuhan dengan sengaja, tanpa penghalang dan diikuti oleh syahwat. Bentuk talfik dalam hal ini adalah ketika seorang dalam wudu mengambil sebagian mazhab Al-Syafi'iyah dan sebagian lagi dari mazhab Al-Hanabilah. Misalnya dia mengatakan bahwa cukuplah mengusap beberapa helai rambut sebagai bentuk mengusap kepala atau mazhab Al-Syafi'iyah. Namun, berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan Al-Hanabiyah tidak membatalkan wudu. Seandainya bentuk wudu yang baru diciptakan ini disodorkan kepada masing-masing mazhab, yaitu kepada mazhab As-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah, pastilah keduanya mengatakan bahwa wudu hasil talfik itu tidak bisa diterima dan batal. Mazhab Al-Syafi'iyah mengatakan tidak diterima karena orang itu telah batal menyentuh kulit wanita tanpa alas. Sedang mazhab Al-Hanabilah mengatakan wudu itu tidak sah karena tidak seluruh kepala kena air. Yang kedua, seseorang berwudu mengikuti mazhab Al-Syafi'iyah dengan mengusap hanya sebagian kepala saja lalu bertemu dengan anjing dan mengusap kepalanya. Mengikuti pendapat Malikiyah yang berpendapat bahwa tidak najisnya tubuh anjing. Maka ketika ia sholat dengan cara wudhu seperti ini, sahnya sholat tersebut dengan cara talfik. Contoh yang kedua, masalah nikah tanpa talak. Yang pertama, dalam mazhab Al-Hanafiyah, sebuah pernikahan tidak mensyaratkan harus ada wali, khususnya bagi wanita yang sudah pernah menikah sebelumnya. Dalam mazhab Al-Malikiyah, sebuah pernikahan sudah dianggap sah meskipun tidak ada saksi, cukup dengan iklan pengumuman. Dan dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, seandainya seorang istri ridho tidak diberi mahar, maka pernikahan tetap sah hukumnya karena mahar bukan bagian dari rukun nikah. Lalu, seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa wali dengan alasan mengikuti pendapat Hanafiyah. Kemudian praktek nikahnya juga tanpa mengajukan mahar mengikuti pendapat Syafi'iyah dan tanpa menghadirkan saksi mengikuti pendapat Malikiyah. Akan tetapi, pernikahan semacam ini tak seorang pun daripada ulama yang berpendapat demikian dan semuanya sepakat bahwa pernikahannya tidak sah. Yang kedua, membuat aturan pernikahan di mana
akad nikahnya harus dengan wali dan saksi dengan alasan mengikuti mazhab Syafi'iyah. Akan tetapi mengenai sah jatuhnya talak raji mengikuti mazhab Hanafiyah yang berpendapat sah rujunya bifili langsung atau bersetubuh tanpa ada ucapan rujuk. Contoh talfik seperti ini juga tidak diperbolehkan dengan alasan seperti di atas karena masih dapat menimbulkan bahaya dan menyalahi kesepakatan para ulama. Yang ketiga, istri yang ditalak untuk yang ketiga kalinya tentu tidak bisa langsung dinikahi kembali, karena syaratnya harus menikahi terlebih dahulu dengan orang lain. Lalu ada seorang wanita untuk tujuan tahlil atau menghalalkan kembali pernikahan dengan suaminya yang pertama. Dia menikah dengan seorang anak laki-laki yang baru berumur 9 tahun dan terjadilah hubungan suami istri di antara keduanya. Maka hubungan suami istri itu dikatakan sah menurut mazhab asli Syafi'iyah, dan bila digabung dengan mengambil pendapat mazhab Al-Hanabilah, bila anak kecil itu mentalaknya, maka wanita itu tidak membutuhkan masa iddah sehingga suami yang pertama sudah bisa menikahinya kembali langsung tanpa menunggu. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.